ناله القمر والغزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي غرة العين الحسن ثم الحسين للنبي غرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادة علي وعلي وصولي وفروئهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله النور بسم الله النور النور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من نور وأنزل النور على طور في كتاب مستور بقدر مقدور على النبي المحبور. الحمد لله الذي بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى سراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah,
puja syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau. Dan saya muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wal khusus Al-Ustaz Jamal, Ustaz Haji Aswin, ada Bapak Taufik, wa jamil habaib al-habib Alwi al-Bar, wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar. Alhamdulillah di Masjid Al-Munawwar ini kita mengajar setiap pekan sekali sudah hampir 6 sampai 7 tahun. Alhamdulillah. Sudah beberapa kitab telah kita khatamkan dan saat ini kita membaca kitab yang sangat berkah, kitab yang sangat penting, yaitu kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang membahas tentang amalan sehari-harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bab doa yang dibaca ketika hendak tidur ya di malam hari dan berbaring di atas tempat tidur. Itu ada amalan, ada doa-doa yang disunahkan untuk kita baca. Jadi jangan sampai kita tidur dalam keadaan lupa sama Allah. Ya, karena tidur itu hakikatnya kita sedang mati. Dalam riwayat dikatakan ruhnya ditahan oleh Allah. Ketika kita tidur, ruh kita ditahan oleh Allah. Kalau memang dikasih takdir masih hidup, dikembalikan roh itu. Kalau memang sudah ajal, ya roh itu tidak dikembalikan. Nah, makanya jangan sampai kita tidur dalam keadaan lalai, ya, dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ajarkan doa. Doa itu untuk kita ingat sama Allah. Sebagaimana hadis di sini diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Al-Imam Bukhari lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Al-Imam Muslim lahir 204, wafat 261 Hijriah. Meriwayatkan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu." Apabila salah seorang di antara kalian akan menuju tempat tidur, maka kibaskanlah tempat tidurnya terlebih dahulu. Spray kalau kita sekarang, jangan langsung tidur. Situ lam amar, perintah, hukumnya sunnah di sini. Dikebaskan dulu spraynya. Bidakhilati izarihi, khususnya di bagian dalam spray. Kita juga disuruh periksa di bagian dalam spray, ya. Karena fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Kita tidak tahu, mungkin ada hewan di balik spray itu. Itu sunnah. Sebelum tidur, spray itu diperhatikan, dikibaskan, diperiksa bagian dalam spray. Karena tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Thumma yaqul, kemudian, pakai kata thumma lil ba'id. Durasi waktunya cukup lama karena sibuk membersihkan tempat tidur. Itu kan butuh waktu. Ya, mengibaskan, merapikan, memeriksa, jangan sampai ada hewan di situ mungkin yang nanti bisa membahayakan ketika kita tidur. Kita tidur sudah tidak sadar lagi. Makanya Nabi perhatian dengan hal itu. Periksa.
Jangan sampai kita tidur ada sesuatu, ada hewan yang berbahaya di tempat tidur kita. Dan tatkala kita tidur, kita sudah tidak sadar lagi. Nah, makanya sebelum tidur periksa, bersihkan itu spray tempat tidurnya. Kemudian membaca doa, Bismika Rabbi wada'atu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadakas solihin. Jadi di riwayat tentang doa tidur itu ada beberapa riwayat yang biasa juga kita baca, tidak apa-apa, yang penting sedang ingat Allah dan sedang menyebut namanya. Makanya bisa digunakan kalau memang gak hafal doa yang panjang-panjang itu, ya gak hafal, kita Bismillahirrahmanirrahim bisa. Sebagaimana solat-solat sunnah yang tidak ada riwayat, bacaan surat tertentu di solat sunnah tersebut. Kan ada solat sunnah yang Nabi riwayatkan, misalnya solat Qobliyah Fajar. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu ada riwayat. Atau ada di beberapa solat lainnya, ya Nabi sebutkan bacaan-bacaannya, solat witir, baca Al-Ikhlas yang akhir satu rakaat, kemudian Al-Falaq, An-Nas, itu ma'thur ya, Nabi riwayatkan, Nabi jelaskan. Tapi ada solat-solat sunnah yang gak ada riwayat surat apa yang dibaca, maka ada dua surat yang bisa difungsikan untuk solat-solat sunnah yang gak ada riwayat bacaan surat tertentu, yaitu rakaat pertama tadi baca adalah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dipakai di solat-solat sunnah yang lainnya boleh. Nah, begitu juga bacaan basmalah. Nah, ini doa, salah satu riwayat doa sebelum tidur, Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadakas solihin. Tadi yang saya katakan, ketika kita tidur, hakikatnya ruh kita ditahan oleh Allah. Ini terjemahan doanya. Apa kata Nabi di sini? Dengan menyebut namamu, Rabbi, wahai penciptaku, wada'tu janbi, aku letakkan lambungku, wabika arfa'uhu in amsakta nafsi, jika engkau menahan jiwaku. Jadi kita tidur, Allah menahan jiwa kita. Maka rahmatilah, kata Nabi, dan jika engkau lepaskan jiwa tersebut, jagalah jiwa tersebut. Bima tahfadhu bihi ibadaka solihin. Wa fi riwayatin yanfuduhu thalatha marat. Dalam satu riwayat mengibas-ngibaskan ya spray itu atau kasur tersebut sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202, wafat 275 Hijriah, di dalam bab Al-Adab ya, Al-Adab. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Hadis yang berikutnya diriwayatkan pada kami di dalam As-Sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwadzat wa masaha bihima jasadahu. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan apabila beliau hendak berada di tempat pembaringannya, yaitu tempat tidur, nafatha fi yadayhi, beliau meniup kedua telapak tangan. Ini amalan juga sebelum tidur.
Nanti dalam syarah disebutkan kedua tangan dirapatkan kemudian ditiupkan. Dan membaca al-mu'awwadzat, al-falaq, an-nas. Caranya adalah dalam satu riwayat yang lebih rinci, setelah membaca al-falaq, an-nas baru ditiupkan. Riwayat yang lain ditambah dengan surat al-ikhlas. Jadi yang awal al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kemudian nafatha ditiupkan. Dulu ada yang salah paham, diterjemahkan keliru, di ludah. Kemudian diusap di wajah. Enggak ditiup. Nafatha bukan meludah. Meludah bahasa Arab basoko. Meludah. Nah, makanya pentingnya belajar bahasa Arab, kita tidak terpaku dengan terjemahan. Kadang-kadang terjemahan itu keliru. Contoh kasusnya adalah beberapa terjemahan menyebut meludah. Padahal gak meludah, meniup. Karena nanti sunnahnya setelah membaca surat-surat tersebut, kemudian kedua telapak tangan ini ditiup, diusapkan ke wajah. Masa ada ludah diusapkan ke wajah? Nah, maka di sini dikatakan dengan lafaz nafatha ay nafkhan latifa, meniup dengan tiupan yang halus. Wa masaha bihi ma jasadahu, dan mengusap kedua telapak tangan yang ditiup tadi, diusap ke seluruh tubuh. Di mana terjangkau atau dijangkau oleh tangan, di mana tubuh kita bisa dijangkau oleh tangan, disitulah kita usap. Mulai dari wajah dan seluruh badan. Itu amalannya Nabi SAW sebelum tidur. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imamul Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, ya, yang lahir tahun 202, wafat 275 Hijriah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa fi sahihain anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat. Qala ahlul lughah an-nafsu nafkhun latifun bila rikin. Nah, ini ada cara yang berikutnya. Jadi tadi saya katakan baca dulu baru ditiupkan. Ada cara kedua, ditiup dulu kemudian dibaca. Ada dua cara. Tapi dalam riwayat ini disebutkan meniup dulu kemudian membaca. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menuju ke tempat tidurnya kulla lailah, setiap malam, berarti amalan rutin yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggabungkan kedua telapak tangannya kemudian meniup kedua telapak tangannya dan membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq hingga selesai bacaannya, dan dilanjutkan dengan Qul a'udzu birabbin nas hingga selesai bacaannya. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangan apa-apa yang bisa diusap dari tubuhnya. Beliau mulai usapan dengan kedua telapak tangan tersebut mulai dari atas kepala dan wajahnya.
dan anggota tubuh yang ada di bagian depan diusap. Jadi kepala, wajah, kemudian anggota tubuh bagian depan diusap semuanya, seukuran jangkauan tangan kita mengusap, dan dilakukan itu sebanyak 3 kali. Berkata ahlul lughah, para ulama ahli bahasa Arab, makna meniup di situ atau dalam lafadznya an-nafsu, an-nafsu itu artinya nafkhun latifun bila rikin, tiupan yang halus tanpa ludah, tanpa liur. Jadi tiup, bukan meludah. Waruwina fi sahihain an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri Uqbah ibn Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Uqbah bin Amrin sahabat, ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda 2 ayat. Nah, sekarang amalan bacaannya berbeda. Sekarang bacaannya adalah, kata Nabi, 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya 2 ayat tersebut di suatu malam, niscaya dia akan dijaga oleh Allah. Makna dijaga di sini penafsirannya beragam dari para ulama. Ada yang mengatakan dijaga dari gangguan syaitan, ada yang mengatakan dijaga dari sihir, ada yang mengatakan dijaga daripada ia tidak luput dari sholat malam, sholat, ya, bisa sholat tahajud, dia bisa bangun. Jadi makna Allah menjaga di situ sangat luas. Nah, ini ada kutipan dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini amalan yang istimewa, ya. Jadi kita sebelum tidur membaca 2 ayat tersebut, yaitu akhir dari surat Al-Baqarah. Ayat 285, 286. Amanur Rasul bima unzila ila akhir ayat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, nah, Imam Ali mewarisi ilmu zahir, ilmu batin, ilmu sir. Beliau mewarisi ilmu zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mewarisi ilmu batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mewarisi ilmu rahasianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau golongan-golongan para sufi mengatakan ilmunya Imam Ali itu alal aini wa ra's. Ilmunya Imam Ali di atas kepala kami. Diletakkan penghormatan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena seluruh ilmu Nabi telah ajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib tanpa terkecuali, seluruhnya. Bahkan ada ilmu-ilmu yang orang lain nggak punya, itu Nabi beri ke Imam Ali. Ini maghalahnya Imam Abu Hasan Sazili, ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari ketika menerangkan biografi guru beliau Abi Abbas Al-Mursi dan sang gurunya Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, di mana Nabi mengatakan Allah ajarkan kepada saya 3 ilmu, kata Nabi. 1 ilmu Allah perintahkan saya mengajarkan kepada umat seluruhnya. Ilmu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada saya. Bisa saya mengajarkan, bisa juga saya tidak mengajarkan. Tergantung pilihan saya. Ilmu ketiga, Allah haramkan saya mengajarkan kepada manusia. Nah, para ulama mengatakan yang kedua tadi, ilmu yang boleh Nabi ajarkan, boleh juga Nabi tidak ajarkan. Ini Nabi ajarkan semuanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan ilmu sir yang ketiga tadi,
yang nggak boleh diajarkan kepada siapapun, itu diajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan itu diakui oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga diakui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Jadi ilmunya tinggi. Apa kata beliau di sini? Qala al-Imam Ali karramallahu wajha ma ara ahadan ya'qilu dakhala fil Islam. Saya tidak pernah melihat seorang yang berakal yang sudah masuk ke dalam agama Islam yanam hatta yagra ayat kursi wa khawatima suratil baqarah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Kata beliau, saya tidak melihat seseorang yang berakal yang sudah masuk ke dalam agama Islam ketika hendak mau tidur dia tidak membaca ayat kursi dan penutup surat Al-Baqarah yang tadi ayat 285 286. Kata beliau, ini orang yang gak berakal kalau hendak mau tidur tidak membaca potongan surat ini. Ayat kursi juga penting dibaca. Kenapa demikian? Fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Karena khawatim suratil Baqarah dan ayat kursi ini surat-surat yang istimewa. Saking istimewanya disimpan di gudang perhiasan yang berada di bawah arsy-Nya Allah. Dan surat-surat ini gak ada dalam kitab suci yang terdahulu, hanya khusus di dalam Al-Quran. Ada beberapa surat sudah diterangkan di kitab-kitab sebelumnya, tapi ada beberapa surat dalam Al-Quran yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya, hanya ada dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Fatihah dan juga khawatim suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Itu khusus. Itu hanya ada di dalam Al-Quran dan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, tadi saya katakan ya, beliau ini sangat mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tercatat dalam sejarah. Beliau adalah seorang khalifah yang pertama kali memindahkan pusat pemerintahan Islam atau ibu kota, dipindahkan yang semula adanya di kota Madinah Al-Munawwarah, beliau pindahkan ke Irak, Kufah. Ibu kotanya dipindahkan. Itu beliau orang pertama yang memindahkan ibu kota dalam sejarah Islam. Di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar di kota Madinah, bahkan di masa Rasul di kota Madinah pusat pemerintahannya. Di masa Sayyidina Umar juga demikian, di masa Sayyidina Uthman juga di kota Madinah. Tapi di masa Imam Ali bin Abi Thalib, tepatnya tahun 36 Hijriah, beliau pindahkan ke Kufah. Muncul pertanyaan, kenapa beliau pindahkan ibu kota ke Kufah? Beliau beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di masa beliau terjadi banyak masalah internal, masalah politik, masalah orang membawa agama tapi untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan duniawi. Orang sudah bicara masalah duniawi, pikirannya sudah duniawi, makanya terjadi konflik di masa beliau. Beliau beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Masa ini semua masalah yang gak pantas ini nanti urusannya di kota Madinah yang suci, sedangkan di situ ada Nabi Muhammad SAW. Saking adabnya kepada Nabi, biar masalah-masalah ini saya pindahkan, gak pantas dibicarakan di kota Madinatul Munawwarah yang di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ini alasannya. Maka tahun 36 Hijriah beliau memutuskan untuk pusat pemerintahan Islam dipindahkan ke Irak, di Kufah, pada tahun 36 Hijriah.
Pindah beliau di sana. Al-Imam Ali bin Abi Thalib sudah mendapatkan warisan ilmu zahir, ilmu batin, ilmu sir, ilmu rahasia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wariskan kepada anak-anaknya, Al-Imamul Hasan wal Imamul Husain min ahlil bait. Ada seorang sahabat bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan satu ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain? Kata Imam Ali, tidak. Semua ilmu yang Nabi ajarkan kepada kami sama, Nabi juga ajarkan kepada kalian. Kecuali satu hal saja yang khusus diberikan kepada kami, yaitu al-fahmu fil Qur'anil Karim. Pemahaman secara mendalam terhadap firman Allah, Al-Quran. Itu khusus diberikan kepada kami, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Tadi masuk ilmu sir tadi. Tapi beliau wariskan bukan hanya ke keluarga beliau, bukan hanya dari kalangan Ahlul Bait. Beliau juga wariskan kepada seorang, khususnya ya, seorang tabi'in yang mewarisi ilmunya Imam Ali dari non Ahlul Bait, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Cuma waktu itu orang kalau sebut nama Imam Ali karena dimusuhi, bisa dibunuh, beliau sembunyikan nama gurunya. Setiap kali riwayat beliau mengatakan Syekhi Fulan ibn Fulan meriwayatkan, guru saya Fulan bin Fulan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak dipungkiri para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Imam Hasan Al-Basri tidak bertemu Imam Ali. Namun juga banyak di kalangan ulama yang menyatakan bahwa Al-Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan Imam Ali dan belajar kepada Imam Ali. Di antaranya pendapat Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849, wafat 911 Hijriah, dalam sebuah kitab berjudul Al-Hawi lil Fatawa. Bahkan sanad tasbih, Al-Imam Hasan Basri itu biasa menggunakan tasbih, subhah dalam bahasa Arab. Itu sanadnya disebutkan bersambung hingga ke Imam Ali bin Abi Thalib. Sanad tasbih, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Saya coba meneliti apakah benar dari sisi tahun Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata ketika dihitung itu kemungkinan bertemu. Dan saya mengikuti pendapat Imam Suyuti bahwa Imam Hasan Al-Basri belajar kepada Imam Ali kurang lebih 4 sampai 5 tahun perkiraan. Kenapa demikian? Karena tahun 36 Hijriah Imam Ali pindah ke Kufah bersamaan dengan perpindahannya ibu kota, pusat pemerintahan. Kufah di Irak. Itu tahun 36 Hijriah. Dan di akhir-akhir tahun 36 Hijriah, Imam Ali bin Abi Thalib sempat pergi ke Basrah. Di situ nanti terjadi beberapa peperangan ya setelahnya itu, yaitu perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Jamal. Dan beliau wafat tepat pada tahun 40 Hijriah. Sekarang kalau kita hitung usianya Imam Hasan Al-Basri di saat itu tahun 36 Hijriah, beliau lahir tahun 21 Hijriah. Berarti kurang lebih usia beliau waktu itu 15 tahun. 15 tahun. Dan belajar kepada Imam Ali wafat 40 Hijriah, kemungkinan 4 sampai 5 tahun. Namun di beberapa kitab sulit ditemukan riwayat perjumpaan itu. Kecuali saya dapati di satu kitab ada riwayat perjumpaan Imam Hasan Al-Basri dengan Imam Ali. Itu dalam kitab Tazkiratul Aulia, karangan Fariduddin Attar. Di dalam kitab tersebut, Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika pergi ke Basrah, Imam Hasan Al-Basri sedang mengajar di masjid, dihadiri oleh banyak jamaah, di usia yang waktu itu
kurang lebih 15 tahun. Ketika Imam Ali menyaksikan yang mengajar seorang anak muda, Imam Ali sempat meragukan, ini kok anak muda yang ngajar? Hadza syab la yalik ay yatakallam. Ini pemuda gak layak berbicara di hadapan orang banyak, masih muda. Tapi Imam Ali coba mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ternyata yang disampaikan luar biasa. Setelah selesai pengajian, Al-Imam Ali bin Abi Thalib memanggil Imam Hasan Basri bertemu dengan Imam Ali. Kemudian mengatakan di hadapan para jamaah, hadza syab yalik ay yatakallam. Nah, pemuda yang semacam ini pantas dia berbicara di depan orang banyak. Karena bagaimana ilmunya pada usia 15 tahun itu sudah mumpuni. Nah, ketika itu Imam Hasan Basri mengetahui bahwa ini Imam Ali, semua ilmu Nabi diwariskan kepada beliau. Maka Imam Hasan Al-Basri dengan penuh ketawaduan, kerendahan hati, meminta kepada Imam Ali untuk mengajarkan kepada beliau cara berwudu yang benar. Padahal waktu itu ilmunya sudah mumpuni, tapi dia lihat di hadapannya ada figur Imam Ali yang ilmunya luar biasa. Beliau dengan rendah hati belajar lagi. Begitulah penuntut ilmu sejati. Gak pernah merasa puas dengan ilmu. Manhumani la yashba'ani, talibul ilm wa talibul mal. Dua golongan yang tidak pernah puas selama-lamanya. Di antaranya yang pertama adalah penuntut ilmu. Kemudian ya beliau mengatakan, as'aluka an tu'allimani wudu'ak aw alama ma'na. Aku meminta padamu, ajarkan cara wudumu yang benar kepada diriku, wahai Imam Ali. Kemudian Imam Ali menyatakan, ambilkan air. Maka ada murid-murid beliau atau anak buah beliau membawakan air, kemudian beliau mencontohkan cara wudu yang benar dari awal hingga akhir di hadapan Al-Imam Hasan Al-Basri, dan disaksikan oleh orang-orang para jamaah lainnya. Dan beliau mengatakan, wahakadha, beginilah cara berwudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Al-Imam Hasan Al-Basri mulazamah, selalu belajar kepada Imam Ali bin Abi Thalib, hingga akhirnya beliau menjadi salah satu tokoh besar di masa tabi'in. Bahkan dijuluki sebagai Sayyidul Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Beliau warisi tadi juga ilmu zahir, ilmu batin, ilmu sirnya Imam Ali bin Abi Thalib. Khusyuk. Setelah itu hidup beliau hanya bersama Allah. Yang difikirannya Allah Rasul, gak ada yang lain. Setelah itu tidak pernah tidur di malam hari, selalu beliau terbangun sujud kepada Allah dalam keadaan menangis. Rumah beliau itu di bagian atap itu ada tempat khusus. Setiap malam beliau naik di atas rumahnya itu, beliau ibadah dengan meneteskan air mata. Sampai pada satu waktu ada seorang pemuda berjalan hendak menuju ke masjid, lewat di gang rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dari atas rumah itu menetes air mengenai bajunya. Maka pemuda ini mengetok pintu rumah tersebut. Keluarga Imam Hasan Al-Basri membuka pintu, kemudian mengatakan, itu air menetes di atas rumah kalian. Saya khawatir ini najis. Air apa itu yang ada di atas? Maka pemilik rumah mengatakan, silakan kamu masuk, kamu lihat di atas. Ternyata waktu naik ke atas dilihat, itu adalah air matanya Imam Hasan Al-Basri dalam sholatnya. Ketika sedang sujud, mengalir air mata yang sangat banyak menetes dari atapnya.
Kemudian pemuda tersebut takjub dan mengatakan kepada Imam Hasan al-Basri setelah selesai sholat, ini saya pikir najis, ternyata air mata. Kata Imam Hasan al-Basri, memang najis itu air mata. Jangan kau sholat dengan keadaan seperti itu, sholat kamu tidak sah. Bagaimana mungkin air mata itu najis? Beliau menyatakan dengan kalimat yang indah sekali. Beliau mengatakan bahwa igsilhu fa innahu dam'ainil 'asi la tajuzu sholatu bihi. Baju kamu tadi cuci dia bersih. Sesungguhnya air mata pendosa itu najis dan tidak sah sholat tersentuh dengan air najis. Ini bahasa yang sangat dalam dari para aulia sholihin. Dalam mazhab Hanafi, bekas wudu hukumnya itu najis khafif, najis ma'nawi. Dalam mazhab Hanafi, kalau mazhab Syafi'i musta'mal, air bekas bersuci, gak boleh lagi digunakan bersuci. Mazhab Hanafi, tapi suci. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dalam mazhab Hanafi, ya. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, dan Al-Imam Qadhi Abu Yusuf, dan ditetapkan dalam mazhab Hanafi bahwa air bekas wudu hukumnya adalah najis khafif, najis ringan. Kenapa? Karena ketika berwudu, air tersebut membawa dosa-dosa yang ada di tubuh kita, dan dosa itu najis ma'nawi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Siapa yang berwudu maka perbaguslah wudunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena sesungguhnya air wudu itu akan keluar membawa dosa-dosa dari tubuhnya, hingga dosa-dosa yang tersembunyi di sela-sela bawah kukunya, di bagian bawah kukunya. Itu ada dosa-dosa itu juga terbawa dengan air wudu. Makanya mazhab Hanafi memandang bahwa air wudu itu mutanajis, air yang terkena najis. Imam Hasan al-Basri mengatakan, ya, air mata pendosa itu najis, dan beliau menyatakan, saya termasuk pendosa, maka air mata saya itu najis ma'nawi. Nah, ini hikayat dikuatkan di dalam kitab Al-Mizanul Kubra yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Sufi Kabir, Walius Saleh, yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Dalam kitab Muqaranatul Madzahib, di situ dikisahkan Imam Abu Hanifah diberikan kelebihan oleh Allah, bisa mengetahui dosa seseorang lewat bekas air wudu. Beliau pernah berwudu, di sampingnya ada orang yang sudah tua berwudu di samping Imam Abu Hanifah. Ketika itu Imam Abu Hanifah melihat dari air wudu itu kelihatan dosa apa yang dilakukan. Beliau panggil orang tua tersebut, ingin berbicara empat mata. Beliau mengatakan, wahai ya Syekh, mohon maaf, ini saya ucapkan ini karena ingin memberikan nasihat, karena saya cinta sama antum. Mohon maaf, antum sudah usia tua seperti ini, masih melakukan dosa zina. Bertobat kepada Allah, masih ada kesempatan. Itu orang tua itu kagetnya luar biasa. Dia lakukan perbuatan zina itu sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Terkejut dia. Kau siapa? Dikatakan, saya Al-Imam Abu Hanifah. Kau tahu dari mana saya punya dosa itu? Demi Allah, gak ada yang tahu dosa ini kecuali diri saya sendiri. Kata Imam Abu Hanifah, saya melihat dosamu lewat air wudu. Air wudu itu membawa dosa dan kelihatan dosamu dosa zina. Maka saat itu orang tua tersebut bertobat di hadapan Imam Abu Hanifah.
Nah itu Allah kasih keramat ya kepada Imam Abi Hanifah, dan para imam 4 mazhab semuanya wali-wali besar. Nabi Khidir pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Arabi, bahwa Imam Syafi'i itu termasuk wali abdal. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik. Dalam riwayat yang lain menyatakan mereka adalah orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ulama-ulama yang ahli ilmu, ahli ibadah, dan diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.